Ada beberapa waktu pilihan ya, waktu khiyar untuk kita melakukan ibadah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat ini secara jelas ya, secara detail itu diuraikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, mengatakan bahwa waktu-waktu sholat ya, diantaranya satu, waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur itu mulai dari zawalnya matahari atau tergelincirnya matahari. Jadi tidak boleh kemudian kita melakukan ibadah sholat zuhur itu ketika matahari masih berada tepat di atas kepala, tetapi harus menunggu zawal atau tergelincirnya matahari. Ya, jadi dari mulai zawal sampai masuknya waktu asar. Waktu asar itu adalah ketika panjang benda itu sama dengan panjang bayangannya. Jadi kita sebelum waktu itu adalah waktu asar. Jadi terbentangnya waktu zuhur dari mulai zawal sampai masuknya waktu asar. Sementara waktu asar itu ketika panjang benda itu sama dengan panjang bayang-bayang. Ketika ini telah terjadi, maka sudah masuk waktu zuhur. Telah masuk waktu asar. Yang ketiga, waktu maghrib. Maghrib itu mulai dari terbenamnya matahari ya sampai fajar atau sampai semburat kuning di ufuk barat itu hampir tenggelam ya. Jadi ketika itu terjadi maka itulah waktu maghrib ya. Waktu isya itu hilangnya mega merah sampai waktu subuh ya, artinya sebelum terbit fajar. Sementara waktu subuh itu dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbit matahari. Ini waktu seperti mana yang diuraikan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi juga menjelaskan bahwa waktu sholat yang utama, meski ada waktu yang diberikan antara satu sholat dengan sholat berikutnya, namun sholat di awal waktu tetaplah pilihan yang utama. Ketika para sahabat bertanya dalam hadis Bukhari Muslim, kata para sahabat, ayul amali ahabbu ilallah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Dari hadis inilah kemudian para ulama menyimpulkan salat yang paling afdal itu adalah di awal waktu. Namun muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa waktu pilihan ya, waktu khiyar untuk kita melakukan ibadah salat, seperti mana yang disimpulkan oleh para ulama ketika menguraikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meski antara ulama satu dengan ulama yang lain berbeda pendapat. Dalam mazhab Hanafi mengatakan bahwa sunnah hukumnya kita memperlambat salat zuhur, kemudian asar, isya dan sholat subuh ya, itu sampai waktunya habis ya. Ini dalam mazhab Hanafi, karena menurut mazhab Hanafi yang dipercepat itu hanya waktu maghrib karena waktunya memang terbatas ya. Sementara zuhur, asar, isya dan subuh itu waktunya agak panjang, maka dianjurkan sholat itu di akhir waktu. Adapun dalam mazhab Maliki justru ya mengawalkan waktu sholat subuh, asar dan maghrib, dan memperlambat sholat zuhur dan isya. Karena dua sholat ini dalam pandangan ulama mazhab Maliki waktunya agak panjang, sehingga disunnahkan kita memperlambat sholatnya. Kemudian dalam mazhab Syafi'i semua sholat itu dianjurkan dilakukan di awal waktu kecuali sholat zuhur seperti mana dalam hadis yang sahih yang dijadikan dalil oleh ulama mazhab Syafi'i bahwa Nabi selalu memperlambat sholat zuhur, jadi tidak di awal waktu karena memang kondisinya sangat panas dan terik ya. Jadi Nabi itu suka agar cuaca ataupun udara lebih sejuk ya, sehingga kemudian bisa melakukan ibadah sholat zuhur. Adapun dalam mazhab Hambali itu sama dengan mazhab Maliki, mengawalkan subuh, asar dan maghrib, namun memperlambat atau melambatkan zuhur dan isya, karena dianggap dua sholat ini itu waktunya agak panjang.
Namun hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada waktu-waktu di mana kita dimakruhkan melakukan ibadah salat, ya, seperti mana dijelaskan oleh baginda Rasul dalam hadis Muslim dan juga dalam hadis Bukhari bahwa ada 5 waktu di mana kita dimakruhkan melakukan ibadah salat di waktu itu. Yang pertama, setelah salat subuh sampai terbit matahari. Ini waktu yang makruh kita menegakkan sholat di waktu itu. Yang kedua, dari mulai matahari terbit sampai naik setinggi tombak. Ini juga waktu yang dimakruhkan untuk kita melakukan ibadah sholat. Kita perkirakan 15 menit, ya. Itu setelah matahari terbit, itu waktu yang dimakruhkan untuk menegakkan ibadah sholat. Yang ketiga, saat matahari tepat di atas langit, di kepala kita sampai zawal, sampai dia bergeser. Ini juga waktu yang dimakruhkan. Yang keempat, setelah waktu asar sampai terbenam matahari. Mengapa? Karena waktu itu waktu terbitnya tanduk syaitan dan Nabi melarang kita agar kita kemudian tidak menjadi penyembah-penyembah syaitan. Yang kelima, saat matahari terbenam sampai sempurna terbenamnya. Ini adalah di antara 5 waktu yang dimakruhkan dalam agama kita untuk kita melakukan ibadah sholat. Namun muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu-waktu yang dilarang sholat tadi itu tidak berlaku dalam 3 keadaan. Yang pertama, ketika sholat Jumat yang sangat terik, ya, di mana memang waktu zuhur itu sudah masuk ketika matahari ada di atas kepala, maka kita boleh melakukan sholat di waktu itu, ya. Namun ini hanya berlaku pada sholat Jumat, tidak berlaku pada waktu sholat zuhur. Yang kedua, ketika kita berada di kota Mekah. Di kota Mekah tidak ada larangan yang melarang kita untuk melakukan sholat kapanpun. Ya, jadi larangan ibadah sholat di waktu-waktu yang makruh itu berlaku di luar kota Mekah. Yang ketiga, tidak juga dilarang melakukan sholat di waktu-waktu terlarang itu apabila ada sebab tertentu, sebab-sebab yang membuat kita melakukan ibadah sholat. Di antaranya adalah ketika kita belum melakukan sholat, ya, apakah sholat subuh, apakah sholat zuhur atau sholat asar. Yang kedua, sholat sunnah wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat jenazah, sholat gerhana, dan sholat yang lain. Secara umum, sholat yang ada sebab, yang ada alasan itu boleh dilakukan meski pada waktu-waktu yang terlarang. Namun kalau tidak ada sebab-sebab tertentu, sholat sunnah mutlak itu dilarang pada waktu-waktu yang dimakruhkan kepada kita. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.